Halo everyone, kenalin nama aku Cucu Sumiati. Aku mahasiswa semester 5 dari Institut Manajemen Biata Indonesia dengan NIM 210210036. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Lembaga Keuangan dan Pasar Modal yang diampu oleh Bapak Mulpisandi Yuda SAK MSI. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga pemerintahan di Indonesia yang mengawasi dan mengatur sektor keuangan. Tugas utamanya, tugas OJK mencakup pengawasan, regulasi, dan pengembangan kebijakan di sektor keuangan. Ini termasuk pengawasan stabilitas keuangan, melindungi kepentingan konsumen, mendorong inovasi, dan memastikan kepatuhan lembaga-lembaga keuangan terhadap peraturan yang berlaku. OJK juga bertanggung jawab untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki struktur organisasi yang mencakup Dewan Komisioner, Direksi, dan berbagai unit kerja. Tugas utama OJK adalah untuk mengawasi dan mengatur sektor keuangan di Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai struktur dan tanggung jawab OJK. Yang pertama itu ada Dewan Komisioner. Tugasnya itu menetapkan kebijakan regulasi dan keputusan strategis OJK. Tanggung jawabnya yaitu untuk memastikan tujuan dan fungsi OJK sesuai dengan perundang-undangan serta menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan. Lalu yang kedua ada Direksi. Tugasnya yaitu melaksanakan kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisioner. Tanggung jawabnya yaitu menyelenggarakan operasional sehari-hari OJK, termasuk pengawasan dan regulasi sektor keuangan. Lalu yang ketiga ada unit kerja, terdiri dari Direktorat Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, dan lain sebagainya. Tugasnya yaitu melaksanakan fungsi pengawasan dan regulasi di sektor keuangan yang spesifik. Nah, bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan-kepatuhan lembaga keuangan di sektor masing-masing terhadap peraturan, serta menjaga stabilitas dan perlindungan konsumen. Lalu apa sih tugas dan wewenang OJK secara rinci gitu ya? Yang pertama itu adalah pengawasan dan regulasi, yaitu memantau dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan untuk mencegah pelanggaran dan menjaga integritas sektor keuangan, juga untuk menyusun dan mengimplementasikan regulasi untuk memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap standar yang ditetapkan. Lalu yang kedua ada stabilitas sistem keuangan atau menjaga stabilitas sistem keuangan agar tidak terpengaruh oleh risiko sistematik, juga melakukan evaluasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah krisis keuangan. Lalu yang ketiga ada pengembangan kebijakan, yaitu merumuskan kebijakan untuk mengembangkan sektor keuangan, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan mendorong inovasi. Juga melakukan penelitian dan analisis untuk memahami tren dan dinamika di pasar keuangan. Lalu yang keempat ada perlindungan konsumen. Di dalam perlindungan konsumen itu yaitu menjamin hak dan kepentingan konsumen di sektor keuangan, juga menyediakan edukasi finansial dan informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Selain OJK, di sini juga aku akan menjelaskan kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial. Mikroprudensial berkaitan dengan pengawasan dan regulasi pada tingkat individu lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan masing-masing lembaga keuangan secara spesifik. Contohnya termasuk pengawasan terhadap rasio keuangan, likuiditas, serta penilaian risiko individual yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan suatu bank dan lembaga keuangan. Ilustrasi kebijakan mikroprudensial dapat melibatkan pengawasan terhadap suatu bank tertentu. Contohnya nih ya, bank regulator dapat menetapkan batasan tertentu pada rasio modal yang harus dipertahankan oleh bank tersebut. Terus kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki cukup modal untuk menutupi risiko-risiko individualnya dan tetap beroperasi secara stabil. Ada juga misalnya contohnya kebijakan prudensial itu dapat dilihat dari penetapan kriteria yang dipenuhi oleh calon peminjam dalam mengajukan kredit, seperti tingkat penghasilan atau jaminan mengajukan kredit, seperti tingkat penghasilan atau jaminan yang dimiliki. Selain itu, bank juga diwajibkan untuk memiliki manajemen risiko yang baik agar dapat meminimalkan potensi kerugian dan kesulitan finansial. Lalu ada juga kebijakan makroprudensial. Makroprudensial itu bersifat lebih luas, mengambil pendekatan sistematik terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Fokusnya adalah mencegah atau merespon risiko-risiko sistematik yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Kebijakan ini mencakup pengaturan terkait tingkat modal keseluruhan dalam sistem keuangan, pengawasan terhadap utang nasional, dan upaya untuk mencegah gelembung ekonomi yang berpotensi membahayakan stabilitas keuangan secara umum. Ilustrasi kebijakan makroprudensial dapat melibatkan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Sebagai contoh nih ya, otoritas keuangan dapat menetapkan batas untuk pertumbuhan kredit secara keseluruhan di sektor perbankan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah apa? Untuk mencegah pembentukan gelembung kredit yang dapat menyebabkan risiko sistematik dan merugikan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Contoh lain misalnya pengaturan batas maksimum bagi seluruh bank dan menyediakan pembiayaan pada sektor tertentu seperti properti atau infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gejolak ekonomi akibat gangguan pada sektor-sektor tersebut. Dalam implementasinya, Bank Indonesia juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi perbankan nasional serta kondisi ekonomi secara umum guna menetapkan kebijakan yang sesuai dengan situasi terkini dan memberikan efek positif bagi stabilitas sistem perbankan. Setelah tadi tentang OJK, terus tentang ilustrasi makroprudensial dan mikroprudensial, sekarang kita masuk ke langkah-langkah untuk membuat akun di PT Sekuritas atau perusahaan sekuritas lainnya, tetapi umumnya melibatkan proses berikut ya. Secara umum ini